Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di channel Ojawati. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mau mendengarkan cerita-cerita di channel ini. Tak lupa kami ucapkan juga terima kasih kepada teman-teman yang sudah mensupport channel ini agar makin berkembang dan makin bisa dinikmati oleh orang banyak. Baiklah teman-teman, kali ini kita akan melanjutkan cerita tentang Neng Lili di part selanjutnya. Jika teman-teman belum mendengarkan part-part sebelumnya, ada baiknya teman-teman mendengarkan terlebih dahulu agar mendapatkan ceritanya yang utuh dari cerita Neng Lili. Baiklah teman-teman, jika sudah siap, selamat mendengarkan. Ming, kamu merasa ada yang aneh nggak dengan kematian Neng Lili? Tanya Roni yang menarikku menjauh dari kerumunan. Entahlah Ron, aku sendiri masih bingung. Kayak nggak percaya, jawabku dengan lesu. Aku dan Roni kemudian terdiam sejenak, melihat orang-orang yang berkerumun menjauh. Ketika beberapa lelaki dan satu perempuan berseragam polisi tiba di tempat itu. Sepertinya kematian Neng Lili benar tak wajar, pikirku. Hari semakin beranjak siang. Setelah melalui beberapa proses, jenazah Neng Lili dibawa polisi yang katanya ke sebuah rumah sakit guna penyelidikan lebih lanjut. Aku sendiri tak begitu berpikir atau menerka-nerka lebih jauh tentang asbab musabab kematian Neng Lili, yang dirasa banyak orang ganjil. Tapi aku lebih memikirkan tentang pesan terakhir dari Neng Lili, sebuah pesanan. Suasana hati dan pikiranku hari itu benar-benar dalam keadaan kacau. Jangankan untuk beraktivitas, makan saja aku tak berselera. Sampai ketika waktu sudah menunjukkan pukul 4 sore, aku yang masih bermalas-malasan di kamar kos, memutuskan untuk pergi ke sebuah alamat yang ditulis oleh Neng Lili. Beberapa lembar uang kertas warna hijau, sisa dari gaji pertamaku, menjadi modal menyusuri jalanan padat kota Semarang, dengan ditemani kendaraan sewa dari jasa taksi online. Hanya butuh waktu 30 menit untuk sampai di alamat yang kutuju. Dan, tepat sekali dugaanku, jika tempat itu adalah sebuah tempat elit, yang menjual dan menerima pesanan pakaian khusus berlabel jutaan rupiah. Setelah berbasa-basi sebentar, kuutarakan maksud kedatanganku. Agak sedikit bingung, atau mungkin tak percaya si penjaga butik kepadaku. Sampai-sampai ia memanggil pemiliknya langsung. Wajah pemilik butik, yang awal begitu ceria penuh keramahan, tiba-tiba saja berkerut dengan tatapan menyelidik, seolah tak percaya. Setelah mendengar tujuanku dan menceritakan tentang Neng Lili. "Kamu ini siapanya Mbak Lili, Mas?" tanyanya penuh curiga. Jujur aku bingung menjawabnya saat itu. Tapi akhirnya aku jawab sebagai temannya. "Mas, tolong Mas jujur saja dan jangan mengada-ada." Perkataan wanita pemilik butik kali ini sedikit membuatku agak tersinggung. "Bu, saya nggak bohong. Buat apa juga saya jauh-jauh ke sini kalau tidak diberitahu dan diamanahi almarhum?" Jawabku sedikit ketus. "Tapi maaf Mas, coba Mas lihat ini," ucapnya kembali sambil menunjukkan HP Android-nya kepadaku. Sekilas kulihat tulisan-tulisan di WA yang ditunjukkan kepadaku, wajar dan biasa-biasa saja. Tapi begitu aku membaca nama pengirim, tanggal dan waktunya, jantungku seperti berhenti berdetak. Ya, di pesan WA sang pemilik butik, jelas sekali tertera nama Neng Lili beserta FI-nya. Bahkan di dalam pesan-pesan itu tertulis waktunya dari 3 hari yang lalu sampai beberapa jam sebelum kedatanganku. Tapi ada yang lebih membuatku terkejut. Ketika wanita berkerudung pemilik butik mengatakan, jika gaun pengantin pesanan Neng Lili sudah diambil 2 jam yang lalu oleh seorang pria seumuranku. Aku benar-benar bingung waktu itu. Kepalaku rasanya berat, mengingat semua kejadian di luar nalar yang kembali kualami. "Mas, Masnya kenapa? Kok jadi pucat gitu?" tanya sang pemilik butik membuyarkan lamunanku. "Gak apa-apa kok Bu,
Cuma saya ini bingung, kok bisa Neng Lili WA ibu? Sedangkan baru tadi pagi Neng Lili ditemukan meninggal, dan meninggalnya juga diperkirakan 3 hari yang lalu jelasku. Sang pemilik butik yang masih tak percaya, seketika itu juga menelpon nomor WA Neng Lili. Tapi sampai beberapa kali ia mengulangi panggilan, tetap saja nomor WA yang ia tuju tak tersambung. Sampai beberapa detik kemudian, setelah ia menyerah dengan panggilan yang tak tersambung, kulihat wajahnya berubah menegang, dengan mata melotot ke arah layar gawainya. Sejenak kuamati jari-jarinya sibuk seperti sedang mencari sesuatu di pesan-pesan WA-nya. Sampai akhirnya, raut wajah ketidakpercayaannya berganti raut wajah pucat ketakutan. "Mas, ini kok aneh ya?" ucapnya dengan tangan mengulurkan gawainya kembali seperti ingin menunjukkan sesuatu kepadaku. Lagi-lagi mataku terbelalak ketika pesan-pesan di WA pemilik butik dari Neng Lili yang sempat kubaca hilang. Lebih-lebih, nomor WA Neng Lili tertulis tanggal online terakhirnya 4 hari yang lalu. Sang pemilik butik yang sudah percaya tentang Neng Lili tampak begitu gusar. Ia masih sempat menyebutkan ciri-ciri pria yang sudah mendahuluiku, mengambil gaun pengantin Neng Lili, sebelum beranjak meninggalkanku dengan rasa takut. "Apa mungkin Roni?" tanyaku dalam hati. Setelah mencerna ciri-ciri yang disebutkan sang pemilik butik dan diperkuat penjaganya yang sama persis dengan sosok Roni. Pikiranku yang kacau membawaku terus melangkah sampai tak kusadari jika malam sudah menjelang. Aku yang bingung akhirnya memutuskan ke rumah Roni untuk sekedar menjawab teka-teki yang terus menggelayuti otakku. Langkah mantapku menyusuri sebuah gang yang berkesudahan di lorong kecil dengan 3 rumah berjejer. Cahaya lampu yang masih terang dari dalam rumah paling ujung membuatku yakin untuk mengetuk pintu kayu bertempelkan gambar-gambar klub bola dari luar negeri. 1, 2 kali ketukan, tak ada sahutan. Setelah ketukan yang ketiga kali, satu suara dari dalam melonggarkan pernafasanku. "Loh, Aming? Sama siapa kamu? Tumben banget," tanya satu sosok lelaki 55 tahunan begitu melihatku, sembari membenarkan gulungan sarungnya. "Iya Pak D, saya sendirian, mau ketemu Roni," jawabku dengan polesan senyum kecut. "Pak D Sarji, ayah Roni." Diam sejenak, seperti tengah mengingat-ingat sesuatu, sampai akhirnya sebuah jawaban yang membuat teka-teki dalam otakku semakin membuncah. "Roni dari sepulang melihat teman yang meninggal pergi lagi. Uang di rumah paling cuma setengah jam ya. Sekitar 1 jaman dia perginya sampai sekarang. Malah tak pikir sama kamu loh, Ming," terang Pak D Sarji panjang lebar. Setelah berpamitan, kuayunkan langkah gontai menyusuri kembali lorong dan gang menuju jalan utama. Begitu sampai di trotoar, aku yang baru ingat belum memesan transportasi jasa online, segera mengeluarkan HP dari saku jaketku. Hampir saja HP yang kupegang terlepas, saat ku buka kunci pola, ada satu pesan lewat WA, pesan dari Neng Lili. "Kang Aming, saya minta maaf. Pesanan saya sudah diambilkan sama Kang Roni." Isi dari pesan Neng Lili yang seketika membuat jantungku berdegup kencang. Apalagi di bawah tulisannya diberi emoji ringisan dengan gigi terlihat, semakin membuat tubuhku merinding. Duar! Brak! Selagi keringat yang keluar dari tubuhku mengucur deras, satu pemandangan mengerikan kembali terhampar di depanku. Teriakan dan jeritan dari warga serta pengguna jalan membuatku tersadar. Jika di depanku, sebuah kecelakaan tunggal baru saja terjadi. Sejenak aku tertegun, menatap sebuah sepeda motor yang hancur bagian depannya, sedangkan pengendara yang seorang diri terpental lumayan jauh. Sekilas kuamati sepeda motor berwarna hitam buatan Jepang, dengan beberapa gambar dan hiasan di separuh bagian yang sepertinya tak asing bagiku. Mataku beralih pada sosok pengemudi yang tergeletak di tengah jalan, tepatnya di samping papan pembatas. Dari beberapa orang yang mulai mengerumuni sang pengendara, ada satu sosok yang menjadi perhatianku.
sosok berambut panjang dengan gaun putih berhias manik-manik. Sekilas tak ada yang aneh dari sosok perempuan itu. Ia membaur dengan yang lain, menatap tubuh lunglai sang pengendara. Namun, sejurus kemudian, sosok itu terlihat menari-nari sembari mengelilingi kerumunan seolah tengah berbahagia. Dan anehnya, semua orang di tempat itu seperti tak melihat atau menyadari kehadirannya. Lenguhan dan erangan memelas, menyentakku daripada sosok perempuan yang masih menari-nari. Rasa iba yang sedari awal muncul, terkalahkan rasa kagetku. Ketika suara sosok pengendara yang lirih menyebut namaku di sela-sela erangannya. Ming! Aa Ming! Pelan, lirih dan memilukan suara rintihan dari suara yang sangat kukenal. Roni? Ucapku dengan terkejut. Beberapa orang langsung menatapku. Mereka juga memberiku jalan untuk mendekat tubuh tak berdaya Roni. Aku yang duduk tersimpuh di samping tubuh lemah Roni, merasakan perih bagai tersayat menyaksikan kondisinya saat itu. Matanya mengerjap dengan mulut setengah terbuka, seperti sedang merasakan sakit yang teramat sangat. Sesak. Suara erangan Roni menjadi penanda terpisahnya antara raga dan sukma, atau salam terakhirnya pada dunia. Sejenak kupalingkan wajahku ke samping. Rasanya tak kuat melihat pemandangan begitu miris tapi menakutkan akan kematian Roni. Matanya melotot dengan mulut melompong, darah yang sejak awal kulihat keluar dari hidung. Setelah ia menghembuskan nafas terakhirnya, seketika darah keluar dan mengalir dari mulut, telinga, dan kepala bawah, sampai menggenangi aspal hitam di sekitaran kepalanya. Aroma manis yang menguap dari genangan darah Roni tiba-tiba berganti aroma kembang kamboja di hidungku. Sedikit heran dan ingin ku cari sumbernya, tapi ku urungkan, sebab dari belakangku beberapa orang polisi sudah berdiri. Apakah Anda kenal dengan korban? Tanya salah seorang polisi kepadaku. Iya Pak, ini teman saya, Roni namanya, jawabku. Baik, kalau begitu, sekarang akan kami bawa korban ke rumah sakit. Untuk masnya, tolong kabari keluarganya sekalian ajak ke rumah sakit, sahut polisi berumur 50 tahunan. Baik Pak, sanggupku langsung bangkit. Aku mundur dan sedikit menjauh, memberi ruang para polisi yang akan membawa mayat Roni ke rumah sakit. Saat itulah kulihat kembali sesosok wanita yang menari-nari begitu riang. Aroma wangi kemboja kembali menusuk hidungku, dan ternyata berasal dari tubuhnya yang putih hampir menyamai gaunnya. Tubuhku sedikit gemetar ketika tatapan mata sipit menyorot tajam kepadaku. Apalagi, sepertinya tak ada satupun dari sekian banyak orang yang menyadari kehadiran sosok wanita tersebut, kecuali aku. Satu tepukan di bahu dari seorang lelaki yang kukenal akrab menyadarkanku dari rasa tercekam. Matanya menatapku penuh makna disertai gelengan kepala seperti sebuah isyarat, yang membuatku penuh tanya. Belum hilang rasa terkejutku dengan kehadirannya yang tiba-tiba, beliau segera menarik tanganku menjauh dari tempat itu. Ming, cepat kamu kasih kabar ke orang tua Roni. Dan ingat, jangan kamu tatap dia lama-lama, ucap Pak Farhan tegas setelah membawaku menyeberang ke sebuah gapura kecil pintu gang. Pak, aku takut banget Pak, ucapku yang mungkin berwajah pucat sekali saat itu. Sudah Ming, kamu tenang. Harusnya kamu itu bersyukur, sahutnya menenangkanku. Ingin rasanya aku menangis, menjerit, atau apalah yang mungkin bisa melegakan pikiran batinku. Tapi suara dari tenggorokanku dan air mataku rasanya enggan untuk keluar. Aku setengah berlari menuju rumah Roni, tanpa memikirkan lagi semua ucapan janggal dari Pak Parvan, yang juga sudah melangkah pergi kembali ke lokasi kecelakaan. Suasana yang sudah mulai sepi di tiap-tiap lorong dan gang lingkup sekitar rumah Pak Desarji mendadak berubah ramai setelah suara jeritan tangis dari ibu dan kakak Roni yang rumahnya bersebelahan. Begitu keras dan memilukan. Aku sendiri terganggu di teras depan bersampingan dengan Pak Desarji.
Aku sendiri termangu di teras depan, bersampingan dengan Pak Desarji, yang terdiam seperti sangat terpukul dengan berita kematian anaknya, Roni. Kediaman Pak Desarji malam itu diselimuti duka kesedihan yang sangat mendalam. Jerit tangis dan isakan serta suara tetangga mencoba menenangkan ibu dan kakak Roni. Masih terus terdengar, meski sudah tak sekencang awal. Sampai aku yang minta ditemani Pak Desarji dan beberapa aparat desa ke rumah sakit. Tak kuasa membendung air mata. Padahal, menangis adalah salah satu yang tak pernah aku biasa lakukan. Meski dalam keadaan sesakit apapun, tapi tidak untuk malam itu. Setelah kejadian malam itu dan sempat mengikuti prosesi pemakaman Roni, aku terbaring lemah selama 3 hari untuk pulang ke kampungku sendiri. Entah mengapa rasanya enggan. Bahkan, sekedar memberi kabar keadaanku pada orang tuaku sendiri saja, waktu itu seperti ada rasa sungkan yang menghalangi. Tapi untunglah, berkat saran dan bantuan tetangga-tetangga kos di hari keempat, aku sudah mulai kembali pulih. Namun, kalau untuk bekerja, masih terlalu lemah. Malam itu adalah malam kelima setelah kematian Roni. Hujan lumayan deras pas waktu sore, menyisakan rintik-rintik gerimis sampai larut. Hawa dingin yang seharusnya dirasakan, tapi tidak untukku malam itu. Gerah, panas, dan seperti senyap hambar yang kurasa dalam kamar kosku. Suara canda tawa atau musik dari tetangga kos yang biasa menghiasi malam itu sama sekali tak kudengar. Entah mengapa, aku yang sudah mulai bisa sedikit demi sedikit melupakan kejadian aneh dan menakutkan dalam beberapa hari yang lalu, malam itu tiba-tiba saja seperti terputar kembali dengan sendirinya di otakku. Mulai dari Neng Lili, butik, dan kecelakaan yang merenggut nyawa Roni. Serta yang paling membuat tubuhku berkeringat adalah bayangan wanita bermata sipit bergaun putih panjang. Selagi pikiranku masih berputar, memberi ingatan, yang kemudian sampai pada Pak Farhan, tiba-tiba, tengkukku terasa dingin oleh sapuan angin yang entah dari mana datangnya. Sejenak otakku ketarik menegang, manakala aroma khas menyeramkan yang sudah beberapa kali menghampiri hidungku, mendadak seperti memenuhi kamar kosku. Wajahku semakin memegang diiringi rasa takut, saat suara ketukan pintu dari luar kamar kosku, terdengar pelan dan berjeda. Lama kudiamkan suara ketukan yang masih berulang-ulang tanpa kusahuti dengan ucapan apapun. Sebab rasa takut dalam diriku mulai menebal. Tubuhku benar-benar terasa dingin ketika suara ketukan yang terjeda agak lama berganti suara panggilan pelan menyebut namaku. Ming, Ming, Aming. Pelan dan lirih suara itu memanggil-manggil namaku, namun sanggup membuat keringat mengucur deras dari tubuhku. Aku paksa tubuhku yang mulai gemetar untuk duduk bersenderkan di sudut kamar. Ku tutup telingaku dengan kedua tangan dan menundukkan wajah di antara dua lutut. Tapi hanya berlangsung sebentar. Sebab, selang beberapa detik kemudian, suara ketukan di kaca jendela kamar yang hanya 3 lembar bersusun tangga memaksa wajahku untuk menengadah dan menatapinya. Cahaya dari lampu belakang yang lumayan terang membantuku melihat dengan jelas satu wajah yang amat kukenal dari balik kaca jendela sedang menatapku sayu. Wajahnya putih pucat dengan biru-biru kehitaman. Terlihat gurat kesedihan dari pancaran matanya, seperti ada satu penyesalan yang mendalam. Ming, maafkan aku, Ming, ucap sosok Roni pelan. Tapi tetap saja, setiap suara yang keluar dari bibirnya menambah tubuhku hingga menggigil kuat. Beberapa kali suara meminta maafnya diulang-ulang, sampai akhirnya aku beranikan diri menyahut dengan mengiyakan dan juga balasan meminta maaf dariku padanya. Tapi sosok Roni masih juga tetap berada di balik jendela, hingga beberapa kalimat sebelum sosoknya menghilang membuatku bingung, diburu rasa penasaran.
Ming, kamu harus pergi dari tempat itu. Pak Farhan, Pak Farhan, Pak Farhan, maafkan aku, Ming. Itulah ucapan kalimat yang terakhir kudengar sebelum sosok Roni menghilang, meninggalkan bau wangi Kamboja dan tanda tanya di benakku. Hari itu, selang 1 hari dari malam sosok Roni datang ke kosku, atau tepatnya masuk hari ke-7 kematian Roni, aku berniat menemui Pak Farhan. Kebetulan, badanku yang bisa dibilang sudah fit 90%, bisa berkompromi dengan rasa penasaranku yang hampir membuncah. Langkah, semangat, dan penuh harap sedari kos sedikit berujung kecewa ketika sesampainya di tempat kerjaku, Pak Farhan belum datang. Dengan Roman mulai diselimuti gelisah, aku menunggu di tempat biasa nongkrong bersama Roni. Bawah tangga penghubung tentunya. Senyap kurasa. Hawa di sekitaran tempat yang biasa hangat, dengan kepulan asap rokok dan candaanku bersama Roni. Sedangkan Hen, salah satu teman, satu tim di OB, tak bisa begitu lepas bergaul dengan kami. Mungkin karena dia sudah menikah dan sudah dikaruniai seorang bidadari, membuatnya sedikit membatasi pergaulannya. Siang itu mataku melihat Hen begitu lesu, entah capek atau ada alasan lain. Tapi yang jelas guratan-guratan layaknya orang kecewa begitu kentara di wajahnya. Kenapa Mas Hen? Kok kayaknya nggak semangat gitu? Sapaku saat ia menghampiriku dan duduk di kursi yang biasa Roni pakai. Katanya kamu mau resign dari sini, Ming. Ucap Hen balik bertanya. Sejenak aku terdiam, mengingat kembali pesan dari sosok Roni. Iya mas, ibuku di kampung minta aku pulang membantunya. Aku harus membantunya bertani. Jawabku memberi alasan, bohong. Apa bukan karena Neng Lili dan meninggalnya Roni? Terhenyak tubuhku sesaat mendengar penuturan Hen. Maksudmu apa ya mas? Tanyaku penasaran. Hen sebentar menarik nafas panjang, sebelum menjawab rasa ingin tahuku akan maksud dari ucapannya. Sebenarnya semua pekerja di sini, khususnya yang sudah lama dan bukan terapis, tahu jika terang Hen terputus. Bibirnya seperti ragu untuk meneruskan ucapannya. Wajahnya menunjukkan rasa takut, tapi entah karena apa. Kenapa, Mas? Jika apa, Mas? Kejarku dengan dada berdebar penuh harap. Maaf, Ming. Aku mau terusin kerjaanku dulu. Kayaknya dah mulai banyak tamu. Pamitnya tak merespon lagi rasa penasaranku. Tapi memang benar kamu, Ming. Di sini nggak cocok dan bukan tempatnya untuk orang yang masih lajang bekerja. Ucapnya sebelum berlalu dari hadapanku. Rasa penasaranku semakin tak terarah mendengar kalimat ucapan Hen yang kurasa ada makna tersembunyi di baliknya. Sekitar 10 menit setelah kepergian Hen, orang yang kutunggu dan kuharap bisa menjawab rasa penasaranku datang. Loh, kamu sudah sehat, Ming? Sapa Pak Farhan ramah yang melihatku berdiri menyambutnya. Sudah, Pak. Tapi maaf, saya kesini bukan untuk bekerja, melainkan saya ada perlu sama Bapak. Jawabku pelan. Pak Farhan mengerutkan keningnya sebentar. Matanya menatapku lekat seperti ingin tahu lebih dulu tujuanku sebelum aku sendiri yang mengatakan. Perlu apa, Ming? Akhirnya, pertanyaan yang sudah kuduga meluncur juga dari bibirnya. Maaf, Pak. Sebelumnya, saya meyakini Bapak tahu sesuatu yang ada kaitannya dengan kematian Neng Lili dan Roni. Sebelum sebuah pertanyaan basa-basi tiba-tiba saja lancar meluncur dari mulutku. Pak Farhan terkesiap mendengar serangkaian ucapanku. Wajahnya seketika berubah menyengit, menunjukkan ketidaksukaannya kepadaku. Kamu ini ngomong apa? Wong sudah jelas Neng Lili meninggal karena penyakit livernya, sedang Roni meninggal karena kecelakaan. Loh, kok kamu malah menanyakan dan menuduh saya tahu sesuatu? Aneh kamu nih, Ming. Bantah Pak Farhan tanpa menatap ke arahku. Maaf, Pak. Maaf sekali. Tapi saya merasa ada yang mengganjal dari semua kejadian ini. Seperti ucapan Bapak saat di tempat kecelakaan Roni. Siapa yang Bapak maksud dengan dia?
Dan kenapa saya tak boleh menatapnya lama-lama? Sahutku sedikit menggebu. Dan satu lagi, mungkin Bapak masih ingat ketika Bapak menenangkan ketakutanku untuk bersyukur karena bukan aku. Pasti di balik ucapan Bapak ada sesuatu yang Bapak ketahui. Kembali ku berondong Pak Farhan dengan mulai emosi. Pak Farhan terdiam, merunduk dengan mata menatap keramik lantai bawah seperti tengah mencerna ucapan-ucapanku. Sudahlah, Ming. Kalau kamu ingin berhenti dari tempat ini, nggak apa-apa. Itu lebih bagus. Jawabnya pelan. Seperti tak mau menjawab rasa penasaranku. Memang saya sudah memutuskan untuk berhenti, Pak. Tapi, bagaimana bisa saya tenang jika banyak pikiran yang ganjil? Pikiran ganjil itu terus menghantuiku, Pak. Apalagi, arwah Roni masih mendatangiku. Ungkapku yang kali ini dengan suara lirih. Maksudmu apa? Kali ini kulihat wajah Pak Farhan begitu serius mendengar penuturanku barusan. Iya, Pak. Kenapa saya datang kemari mencari Bapak? Itu karena arwah Roni. Terangku yang membuat Pak Farhan tertegun. Maaf, Ming. Saya masih banyak kerjaan. Bos juga mau datang hari ini. Saya tinggal ya. Ujar Pak Farhan yang ku tahu sebuah alasan. Tapi aku sendiri tak bisa mencegah ketika kakinya mengayun, meninggalkanku yang masih berdiri mematung penuh rasa kecewa. Aku yang sudah berpikir tak ada harapan akan terjawabnya rasa penasaranku, hanya bisa melangkah gontai, meninggalkan tempat yang selama sebulanan pernah menjadi rumah keduaku. Sampai malam menjelang, pikiranku masih diliputi tanda tanya dan kecewa. Harapan yang sudah kuanggap sia-sia, serta rasa takut yang masih selalu menyergapku, membulatkan takdirku untuk kembali ke kampung. Aku ingin kembali ke kampung halamanku, di Kabupaten Perbatasan Jawa Tengah, Yogyakarta. Rasa takut kembali menghampiri, manakala suara ketukan pintu mengujudkanku di malam yang sudah larut. Aku sudah membayangkan jika ketukan itu pasti dari sosok arwah Roni. Tapi ternyata kali ini aku salah. Ketukan yang kembali terdengar kemudian dibarengi suara seseorang mengucap salam, membuat rasa takutku berganti heran. Pasalnya suara itu sangat aku hafal. Pak Farhan? Sapaku keheranan setelah kubuka pintu dan melihat sosok Pak Farhan berdiri di luar pintu. Silakan masuk, Pak. Ucapku mempersilakan. Gak usah, Ming. Saya kesini mau mengajakmu. Jawaban Pak Farhan membuatku mengerutkan kening. Mengajak saya? Kemana, Pak? Tanyaku heran. Ke suatu tempat yang bisa membuatmu mengerti semuanya. Jawabnya kembali membuatku bingung. Ayo, Ming. Sekarang. Kali ini suaranya tegas. Mungkin karena Pak Farhan melihatku yang malah melamun ragu. Tanpa mendengar kedua kalinya, aku segera menyambar jaket dan mengunci pintu kos, serta mengekor di belakang Pak Farhan. Satu hal yang sudah kuduga sejak awal mengikutinya, bahwa tempat yang kami tuju adalah gedung lantai 3 tempatku beberapa hari kemarin bekerja. Kita lewat belakang saja, Ming. Ajak Pak Farhan yang hanya kuiyakan sembari terus mengikutinya. Tak sulit bagi Pak Farhan untuk masuk ke dalam gedung yang sudah seperti rumahnya sendiri, sebab ia sudah puluhan tahun bekerja di tempat itu. Jantungku mulai berdebar-debar setelah kakiku masuk lewat pintu kecil yang hanya bisa dilalui satu tubuh tanpa bisa bersimpangan. Halaman belakang lantai dasar yang baru pertama aku masuki terlihat indah dengan didesain mirip sebuah taman dengan karikatur khas Tionghoa. Tapi ketika melangkah lebih masuk ke separuh halaman yang beratapkan genteng, suasana seram sangat terasa. Hawa lembab dan sinup kembali kental menyelimuti. Ditambah penerangan redup remang, sangat kontras dengan halaman sebelahnya yang terang, walau beratapkan langit. Tempat apa ini, Pak? Tanyaku pada Pak Farhan yang tengah mengamati sebuah peti kayu terbungkus kain putih berenda, menggambar bunga-bunga mawar sebesar kepalan tangan orang dewasa. Ini adalah jasad Neng Lili. Jawab Pak Farhan seketika membuatku tercekat. Maksud Bapak? Tanyaku bingung dibarengi rasa takut. Kamu pasti bingung, jawabnya singkat. Pak Farhan kemudian mendekati peti mengkilap,
yang kutebak dari kayu pilihan dan mahal tentunya. Perlahan kuamati Pak Farhan tengah menyibak kain tilam putih yang menutupi bagian atas peti. Setelah tersingkap tangannya, kemudian membuka 3 buah gembok yang terpasang di 3 titik samping dan menarik rantai kecil pengikat antar ketiga gembok. Pelan, tutup peti kayu digeser Pak Farhan menyamping. Aroma wangi kemboja seketika menyeruak tajam setelah peti terbuka lebar, dengan sebujur tubuh wanita bergaun putih terbaring di dalamnya. Jantungku mulai berdegup tak beraturan, disertai keringat mulai mengucur deras, ketika pandanganku tertuju pada wajah mayat wanita di dalam peti. Wajahnya begitu putih, hampir menyamai gaunnya. Matanya yang sipit, dihiasi bulu-bulu lentik, terlihat indah saat terpejam. Bibirnya yang tipis terkatup rapat, serta satu hiasan di kepala yang mirip dengan sebuah mahkota, menguatkan dugaanku jika mayat ini berdandan layaknya seorang pengantin. Namun, bukan itu yang membuatku ketakutan. Tapi, wajah sosok ini sama persis dengan wajah sosok yang kulihat menari-nari kala kecelakaan dialami Roni sampai meninggal. Inilah jasad asli Neng Lili, jelas Pak Farhan kembali. Aku tak menanggapi penjelasan Pak Farhan. Aku justru beringsut mundur dengan ketakutan ketika sosok yang terbujur seperti melotot kepadaku. "Ming, kamu kenapa?" tanya Pak Farhan seperti ikut bingung. Enggak apa-apa, Pak. Enggak apa-apa," jawabku gugup. "Lalu, apa hubungannya dengan semua ini, Pak?" tanyaku dengan jantung masih berdegar kencang. "Kamu tunggu di situ saja," sahut Pak Farhan yang malah memberi perintah kepadaku. Sedikit heran dan salut melihat apa yang tengah dilakukan Pak Farhan, ia begitu berani memolesi wajah jasad dalam peti dengan sesuatu yang mirip salep. Setelahnya ia menyemprot seluruh jasad hingga bagian dalam peti sampai rata. Seketika bau wangi sengit menyebar dari dalam peti, bersumber dari parfum yang disemprotkan Pak Farhan, yang entah apa mereknya, tapi bisa dipastikan mahal harganya, menurutku. Ketika fokus mataku masih tertuju pada Pak Farhan, tiba-tiba aku merasakan tiupan angin lembut di leher belakang yang membuat bulu kuduku meremang. Beberapa kali aku menoleh ke belakang, tapi hanya onggokan kain-kain putih lusuh yang terlihat. Hingga pada suatu ketika, mataku melihat 2 sosok yang berdiri di luar bangunan tempatku dan Pak Farhan berdiri. Kedua sosok itu samar terlihat, tapi jika diamati baik-baik, kedua sosok itu seorang laki-laki dan seorang perempuan. Dingin dan kaku rasanya tubuhku saat kedua sosok yang terlihat dari sorot matanya menatapku dan Pak Farhan. Aku segera merapatkan tubuhku ke Pak Farhan yang sudah selesai mengurus jasad dalam peti. Pak Farhan sendiri mungkin merasakan ketakutan atau sekedar kasihan denganku, sehingga ia mengajakku untuk meninggalkan tempat yang seumur hidupku tak akan pernah sudi lagi aku untuk melihatnya. Aku yang masih seperti awal berangkat, mengekor di belakang, merasa jika ada yang mengikuti langkah kami berdua. Sampai di depan kosku, aku masih tetap merasa ada yang mengikutiku dari belakang. Tapi entah Pak Farhan ikut merasakannya atau tidak, sebab kulihat beliau begitu tenang. "Maaf, Pak, apa yang sebenarnya terjadi?" tanyaku tak sabar, meski aku dan Pak Farhan baru masuk dan duduk di lantai kamar kosku. Pak Farhan tak langsung menjawab. Ia menarik nafas panjang. Wajahnya menyeratkan satu beban yang terlihat sangat berat. "Apakah kamu tahu siapa pemilik tempat itu?" ucap Pak Farhan balik bertanya. "Bukankah pemilik tempat itu Pak Janwar?" jawabku. Tapi tampaknya jawabanku tak dibenarkan Pak Farhan. Ia terlihat menggeleng-gelengkan kepalanya. Orang taunya bahwa tempat itu Janwar pemiliknya. Padahal Janwar sama sepertiku, sama-sama bekerja, tapi tak bisa lepas. Jawab Pak Farhan, membuatku mulai kebingungan. "Lalu, jika bukan Janwar, siapa pemilik aslinya, Pak?" tanyaku sangat penasaran.
Mungkin kamu belum pernah melihatnya. Namanya Leo, jawab Pak Farhan menyebut nama yang asing bagiku. Sedangkan jasad yang kamu lihat dalam peti tadi adalah wujud dari badal Neng Lili asli. Dia adalah salah satu sumber kekayaan Pak Leo, sambung Pak Farhan kembali. Kenapa aku menyuruhmu untuk bersyukur? Sebab kamu tak dipilih menjadi pengantin Gagar Mayang. Gaun pengantin pesanan Neng Lili yang lebih dulu diambil Roni hanyalah sebuah simbol, jelas Pak Farhan. Aku masih bingung mencerna semua penjelasan Pak Farhan, yang sepertinya mengandung teka-teki lebih besar dari sekedar kematian Neng Lili dan Roni. Setelah nanti kuceritakan semuanya, pulanglah. Jangan pernah berpikir untuk kembali bekerja di tempat itu, kecuali jika kamu sudah menikah. Sebab Leo hanya mengorbankan perempuan dan laki-laki lajang yang belum punya ikatan. Satu pesan mendalam dari Pak Farhan. Sebelum beliau menceritakan semuanya, dari mulai siapa Leo, Januar, jasad dalam peti yang sebenarnya badal penerawangan dari Leo. Setelah mendengar cerita panjang lebar Pak Farhan, aku menyimpulkan jika aku dan Roni memang sudah menjadi target untuk dijadikan tumbal pengantin Gagar Mayang. Untuk dipasangkan dengan Neng Lili terapis yang sudah menjadi wadal terlebih dahulu. Sedangkan sosok asli Neng Lili adalah anak dari Leo yang menjadi wadal di awal. Tapi tubuhnya akan utuh untuk terus mencari wadal baru bunga pengantin Gagar Mayang setiap setahun sekali. Leo, orang kaya raya dengan banyak usaha, di mana para pekerjanya rata-rata wanita dan pria muda. Sebab ia yang sudah bersekutu dengan iblis punya kewajiban menumbalkan satu laki-laki bujang dengan perempuan lajang untuk dijadikan pengantin Gagar Mayang, yang telah ia buka awal dengan menumbalkan anak gadisnya, Neng Lili. Roni, dia lebih tergoda dan menerima tawaran menikah dengan sosok badal Neng Lili yang sebenarnya adalah wujud iblis penerawangan Leo. Padahal tawaran itu sebenarnya hanyalah simbol untuk menjadikan wadal dari badal sosok iblis yang menjelma menjadi Neng Lili. Baiklah teman-teman, kita sudah sampai pada akhir cerita. Terima kasih telah mendengarkan cerita-cerita di channel Ojawedi. Teman-teman, tetaplah berhati-hati dan terus dekat dengan Tuhan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.